topiknya kebetulan tentang berkebun. Terus kemudian kan mereka kan tahu ya kalau saya gabung di Jakarta Berkebun. Jadi salah satu dari anggota kelompoknya minta saya untuk dampingin edukasinya gitu, edukasi dan prakteknya gitu. Itu lumayan sih yang sempat selama 4 kali pertemuan dalam sebulan. Oke. Lumayan banget Mas, kayaknya udah nempel banget nih. Ilmunya udah ngakar seperti layaknya sayuran yang ditanam. Iya gitu deh gitu. Oke, yang ketiga ternyata ini lanjutan dari proyek mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen PPM ya. Iya. Di 2 titik di Jakarta Pusat ya Mas ya, tahun 2017. Iya, betul. Oke. Jadi itu sedikit pengalaman dari Mas Somad tentang berkebun ini nih. Jadi biar nggambarin ke teman-teman bahwa kita ngundang materinya yang benar-benar udah pengalaman nih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kelewat nih ilmunya. Pokoknya harus nonton sampai akhir Zoom meeting ini. Oke. Aku mau jelasin sedikit aja nih. Udah 4:20 sih sebenarnya. Tujuan dari diadakannya webinar ini sebetulnya simpel sih, karena memperingati Hari Bumi, tapi sebenarnya Hari Bumi itu bukan sekedar seremonial sih sebenarnya, tapi lebih ke kita refleksi bumi yang udah kita tempatin selama beratus-ratus tahun ini, walaupun kita baru ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun di bumi, tapi ternyata kondisinya seperti ini loh. Dan kita pernah nggak sih melakukan sesuatu yang suatu kesalahan yang sebenarnya itu dampaknya ngefek ke bumi, kayak contohnya ke sisi ekologisnya, kenapa terjadi bencana dan ini itu. Terus juga ternyata COVID-19 ini juga ternyata ada alasannya nih yang berkaitan dengan lingkungan, terutama dengan kondisi bumi yang sekarang ini. Cuma nanti ada artikelnya nih di website Prakarsa, nanti aku bisa share linknya ke grup nih supaya teman-teman bisa baca. Lalu yang kedua, tujuannya itu sebagai aksi yang dilakukan oleh Prakarsa untuk menanggapi COVID-19 ini dengan berkebun. Kenapa sih berkebun? Karena selama social distancing kan kita lebih banyak di rumah, dan juga untuk beli bahan-bahan makanan di pasar, di supermarket itu ada yang stoknya menipis, terus juga ada sebagian yang benar-benar nggak ada stok sama sekali gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap memproduksi makanan yang sebenarnya itu kita makan buat setiap hari loh gitu. Sebenarnya sih tujuannya itu. Lalu karena udah 4:22 nih, kita langsung mulai aja nih Mas dari materinya. Ini nanti aku share screen, teman-teman bisa sambil lihat. Siap, Mbak. Bisa sambil lihat di screen-nya ini. Untuk teman-teman peserta yang 6 orang, bisa langsung disiapin ya teman-teman bahan-bahannya. Udah pada siapin belum nih bahan-bahannya yang udah kita kasih? Kak Putri, Kak Cynthia, Kak Naufi, Kak Ferdiansyah, dan teman-teman yang lain. Hari ini sebenarnya webinar ini ada 6 peserta yang kita kirim bahan-bahannya untuk mereka praktekkan. Jadi untuk teman-teman yang gabung di sini, ada juga sih yang bisa ikut live juga. Nanti pokoknya teman-teman ambil ilmunya, nanti bisa praktek sendiri-sendiri di rumah ya. Teman-teman, Kak Putri, Kak Novi, bisa tolong konfirmasi udah disiapin atau belum bahan-bahannya? Aman. Aman ya? Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdua ya. Siap. Oke, selanjutnya aku sampaikan ke Mas Somad. Mas Somad? Materinya udah ada kan tadi? Iya, sudah. Udah muncul kan ya? Udah nih, udah. Oke, siap. Oke, silakan Mas. Dipersilakan, bisa dimulai. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan ini
masih dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan terhindar nanti dari bahaya-bahaya yang sedang mengancam di sekitar kita sebenarnya. Tapi insya Allah kita semua dalam lindungan Allah, dan kita semua selalu bahagialah, dilimpahkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah. Amin. Ini jadi topiknya tentang ini ya, urban farming 101. Jadi kalau teman-teman sudah punya materinya silakan, atau di sini sudah dimunculkan sama Mbak Putri. Jadi kita langsung mulai aja, Mbak. Oh enggak, tunggu. Jadi ini subtopiknya adalah ini kan tentang berkebun di lahan terbatas perkotaan ya. Jadi kendala kota itu banyak tempat juga kalau sebenarnya bukan karena nggak ada lahan ya, tapi emang belum coba aja memanfaatkan lahan-lahan yang terbatas ada di rumahnya itu, atau mungkin lahan-lahan terbatasnya nggak di rumahnya tapi bisa juga di sekitar rumah, misalkan di di RPTRA, atau mungkin di kebun-kebun yang punya di RT atau RW atau sekitar rumah. Lanjut, Mbak. Ya. Materinya. Nah, ini perkenalkan ya sedikit tentang saya. Nama saya Abdul Somad. Saya ini kalau ditanya hobi berkebun dari kapan, ini udah lumayan lama ya, karena dari sejak kecil itu, dari usia SD emang udah pernah beberapa kali ikut sama bapak yang punya kebun kecil itu di dekat rumah. Terus juga emang hobi dengan tanaman, dengan serangga, dan dengan alam-alam yang berbau lingkungan hidup sih. Di samping itu juga saya sekarang sedang menjalani profesi sebagai human capital juga di Dompet Duafa. Di Dompet Duafa sendiri udah masuk 2 tahun ini, udah jalan tahun ketiga insya Allah tahun ini. Diminta oleh Mbak Putri dan timnya untuk menyampaikan tentang urban farming atau berkebun di lahan terbatas di lingkungan rumah. Nah, ini ada 3 hal lain juga. Saya selain sebagai HC juga, saya juga penggemar yang tadi ya, udah hobi banget tentang kebun, tentang hal-hal yang bersifatnya lingkungan hidup. Nah, ini di sana di tentang kebun sendiri, saya juga sedikit antusias juga dengan tanaman-tanaman herba ya, kayak misalkan kalau teman-teman kenal dengan seledri, daun bawang, kucai atau daun mint itu ya. Itu sebenarnya saya tertarik di tanaman-tanaman yang seperti itu. Jadi herb enthusiast juga. Saya juga tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Putri sebentar di awal, saya juga bagian dari Jakarta Berkebun dan Indonesia Berkebun. Saya sendiri sudah gabung dengan Indonesia Berkebun ini sejak 2015 bulan Oktober. Jadi sebenarnya kalau tahu Jakarta Berkebun itu udah cukup lama juga. Dari awal-awal terbentuk ya, dari 2011, 2012 itu udah tahu, cuman belum join gitu ya, masih belum tahu jalan ke sana, atau mungkin masih sibuk dengan kuliah gitu. Jadi yaudah nanti aja update lewat Twitter atau lewat, dulu kan zamannya Twitter ya, belum Instagram ya. Jadi lewat Twitter, lewat Facebook itu udah mulai tahu update-nya tentang komunitas Indonesia Berkebun. Nah, lanjut, Mbak. Jadi di sore hari ini kita mau bicara tentang 4 subtopik ya, tentang gardening 101 ini, tentang kenapa sih kita berkebun gitu ya, terus juga manfaatnya apa bagi kesehatan. Kesehatan di sini nanti bisa kesehatan fisik juga, bisa kesehatan mental juga. Terus juga teman-teman kan sudah dapat ya, ada starter kit-nya juga, ada garden kit-nya. Nanti akan coba saya jelaskan sebenarnya apa sih elemen-elemen utama dalam berkebun itu, khususnya di lahan-lahan tertentu ya. Terus juga nanti cara merawat tanaman, khususnya tanaman sayuran ya, atau tanaman pangan itu seperti apa. Lanjut. Nah, ini pertama, mengapa sih berkebun gitu ya? Kalau ditanya gitu ya, banyak yang juga nanya kayak, ngapa sih hobinya ngebun gitu ya, kayak nggak, kesannya tuh nggak laki banget gitu. Nah, itu sebenarnya jadi agak sih ketika dapat judge seperti itu ya, padahal
banyak juga tukang kebun, petani juga banyak yang bapak-bapak gitu ya, bukan cuma ibu-ibu atau mungkin bukan cuma perempuan aja. Nah, kalau kenapa berkebun, yang pertama pasti kita karena bersentuhan dengan alam gitu ya, yang pasti kita bisa mengembalikan kesuburan tanah, banyak aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup, jadi kita tuh lebih dekat dengan alam semesta gitu ya. Ya itu filosofis banget sih gitu. Cuma selain itu juga berkebun ini sebenarnya jadi ajang olahraga buat teman-teman juga gitu ya. Kalau misalkan emang males pergi ke gym atau mungkin ngerasa capek gitu kalau diniatin olahraga, berkebun itu jadi salah satu alternatif juga buat olahraga. Karena kalau berkebun yang sedikit serius gitu ya, kayak misalkan ngaduk-ngaduk media tanam atau mungkin ngangkat-ngangkat air buat nyiram atau mungkin kalau lahan-lahan yang sedikit luas gitu ya, itu kan kadang bisa nyangkul-nyangkul juga. Nah, itu sebenarnya jadi aktivitas olahraga juga gitu, aktivitas fisik yang bukan cuma manfaatnya buat kita aja, bukan buat badan kita aja, tapi selain itu ada hasilnya gitu. Jadi kalau aktivitas olahraga itu cuma sekedar olahraga, tapi kalau berkebun itu selain olahraga, tapi juga ada kalau misalnya kita nanam sayur atau buah, ada hasil yang bisa kita panen di kemudian hari. Jadi ada memastikan persediaan bahan pangan yang kita sukai lah gitu. Nah ini berkebun ini bisa juga di skala besar atau mungkin di skala kecil kayak di rumah tangga atau mungkin dimanfaatkan lahan-lahan yang terbatas. Gitu. Lanjut Mbak. Nah ini manfaat berkebun ini. Yang pertama tadi tentang menjaga keseimbangan alam. Jadi kalau kita bersentuhan dengan tanah, kita ketemu dengan lahan nih, lahan kosong gitu misalnya di sekitar rumah. Nah itu kita olah, kita kasih pupuk, kita tanamin sayuran. Nah itu kan selain dari pupuk, dari tanaman-tanaman gitu ya kan banyak mikroorganisme atau mikroba baik gitu ya dari akar tanaman atau mungkin dari hal-hal organik lainnya yang bisa mengembalikan kesuburan tanah gitu ya. Jadi yang tadinya lahannya kosong nggak produktif, kita bisa jadi lahan yang produktif. Nah kemudian manfaat yang kedua, kita bisa menyediakan bahan pangan sehat. Nah, ini berkebun khususnya secara organik ya. Ini kita enggak bicara mana organik, mana non organik. Tapi kalau kita emang organik entusias, itu pasti kita concern banget dengan pangan yang kita makan. Nah, di sini dengan berkebun kita bisa tuh nyediain kalau misalnya kita khawatir nih dengan sayuran yang dijual di tukang sayur atau mungkin di swalayan itu nanti proses menanamnya seperti apa. Nah, ini dengan menanam sendiri kita tahu nih prosesnya gitu dari mulai kita beli benihnya dari mana kita tahu, terus juga kualitas benihnya, proses pupuk yang kita pakai seperti apa, media tanamnya apa. Nah itu kita lebih paham. Walaupun pasokan ini nggak akan jadi ya dalam waktu instan ya. Kayak misalkan seminggu 2 minggu tuh nggak langsung lah, kecuali nanti nanamnya tanaman yang emang kayak microgreens kayak toge atau mungkin sejenisnya. Nah ini kita tahu tuh bahan-bahan kayak misalkan kangkung atau sawi atau sayuran-sayuran lain yang kita makan itu bisa lebih terjamin itu kalau kita nggak yakin dengan kualitas yang dijual di pasaran ya, itu jadi pilihan sebenarnya. Nah kemudian manfaat yang ketiga itu juga bisa kesehatan fisik dan mental. Sebelumnya Mbak, sesudahnya tadi. Nah kesehatan fisik dan mental ini selain tadi yang saya sempat dijelasin di awal ya, kita olahraga juga, tapi ternyata berkebun itu bisa menyeimbangkan kondisi kesehatan mental kita. Nah ini kenapa tadi di CV di awal saya disebutin kalau saya ini pernah ikut atau ditugasin ke dalam aktivitas psikososial di Lombok ya pada tahun 2018. Nah itu karena berkebun sendiri itu banyak sih ya, udah mulai banyak riset-riset ilmiahnya yang menunjukkan aktivitas bersentuhan langsung dengan bumi atau mungkin dengan alam itu bisa menghadirkan ketenangan gitu ya. Ada sejenak melupakan hal-hal yang sifatnya bisa mengundang trauma. Kayak misalkan yang kemarin di Lombok ada bekas bencana gempa gitu ya. Nah itu banyak tuh kita ngajak ibu-ibu setempat untuk aktif berkebun supaya mereka nggak terlalu memikirkan kejadian-kejadian buruk yang terjadi pada saat gempa. Selain itu juga
setelah dengan melupakan hal-hal buruk gitu ya, kita juga dapat hasilnya gitu. Nah ini selain itu juga, selain yang sifatnya traumatik atau hal-hal yang sejenis gitu ya, ternyata berkebun itu kalau kita menyentuh tanah gitu ya, di tanah itu kan banyak mikroba-mikroba baik, banyak mikroorganisme yang hidup di situ. Nah ternyata kalau kita bersentuhan dengan tanah, kayak misalnya kita nih nginjekin kaki kita tanah tanpa alas kaki, ternyata itu bisa memicu lahirnya hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini sebenarnya bisa menimbulkan kebahagiaan gitu ya. Makanya kalau saya sih ya khususnya kalau misalnya lagi berkebun, lagi main tanah gitu ya, itu ngerasa kayak relax atau mungkin ngerasa lebih santai gitu ya, lebih lebih ada bahagia gitu. Apalagi kalau misalkan berkebunnya itu kita udah ngelihat prosesnya yang berhasil, kayak misalkan biji yang kita tanam udah mulai tumbuh, udah mulai berkecambah, atau mungkin hasil sayurannya udah mulai kelihatan, itu kan jadi menimbulkan rasa kesenangan juga itu ya secara. Lanjut Mbak, manfaatnya. Manfaat yang keempat, tadi udah ya. Nah ini sebenarnya tadi manfaatnya ada 3 ya, nggak banyak-banyak. Ini kita sebelum mulai praktek kita mengenal elemen-elemen utama dalam berkebun. Nah ini ada 6. Nah ini 3 yang pertama. Yang pasti adalah media tanam ya, karena apapun media tanam yang mau kita pakai, mau itu bentuknya tanah atau mungkin nanti mau pakai hidroponik, itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Di sini saya jelaskan yang metode konvensional ini ada metode idealnya. Kalau yang saya juga dari komunitas gitu ya, dari teman-teman di Jakarta Berkebun dan Indonesia Berkebun, dan dari banyak akun-akun Instagram yang emang concern di berkebun, ternyata memang campuran ideal dari media tanam itu ada 3. Ada tanahnya itu diusahakan bukan tanah yang berbatu, jadi tanah yang bisa tanah yang topsoil atau tanah merah atau tanah liat gitu ya. Terus kemudian juga ada sekam itu kulit padi ya teman-teman ya, ada sekam bakar, ada sekam yang masih mentah, yang masih kuning. Nah, kalau misalkan sekam itu kesulitan nyarinya, bisa diganti dengan daun kering yang sudah kita cacah. Itu daun kering ini selain bisa menambah gemburan tanah, nanti bisa juga menjadi kompos di makanan kompos. Nah ini diusahakan juga harus ada ya, karena kalau tanah air belum tentu nanti tanamannya bisa hidup terus-terusan, itu bisa numbuh, tapi mungkin untuk jangka waktu sekian hari atau sekian minggu itu harus dipindahkan ke media yang nutrisinya lebih banyak. Nah ini campurannya sendiri itu harus seimbang, jadi 1:1. Kalau misalkan teman-teman punya 1 liter tanah, berarti sekamnya itu ukurannya 1 liter juga, pupuknya juga 1 liter juga, jadi seimbang. Nah ini fungsinya sekam ini bisa jadi ini ya, drainase ya, supaya tanahnya gembur, nggak padat. Kan gini, kalau kendala-kendala orang berkebun yang masih pemula biasanya sih kayak saya dulu juga belum kenal istilah dengan sekam atau sekam bakar, itu berkebun ya udah tanah aja sama daun yang sudah lapuk tuh ya, untuk mengganti kompos gitu ya. Tapi ternyata pas disiram airnya ngambang. Nah itu karena emang kurang ini aja, kurang drainase, jadi airnya nggak bisa ngalir ke bawah. Gitu. Nah ini terus kemudian elemen yang kedua adalah benih. Nah, ini masih umum banget ya, kita itu mungkin masih bisa mendefinisikan mana sih yang disebut benih, mana yang disebut bibit. Sebenarnya kedua hal itu beda gitu ya. Kalau benih itu teman-teman tahu sebagai biji tanaman. Misalnya biji kangkung, biji sawi, biji bayam, biji cabai, biji tomat. Nah itu adalah disebut sebagai benih. Jadi memang belum tumbuh, masih dorman. Nah kalau bibit itu yang sudah tumbuh, tapi usianya itu bisa dikatakan bibit gitu ya, kalau misalkan 2-8 minggu. Kayak 8 minggu ini misalkan untuk bibit-bibit buah ya, tanaman mangga atau mungkin kelor, itu bisa 8 minggu, bisa disebut bibit. Nah kalau sayuran itu 2 minggu. Nah di bawah 2 minggu, di 0 minggu sampai 2 minggu itu masih bisa disebut sebagai kecambah. Kayak misalkan toge, atau mungkin jenis-jenis yang lagi tren juga sekarang banyak dijual di pasaran adalah microgreen. Jadi microgreen ini adalah
benih sayuran yang emang ditanam untuk diambil kecambahnya. Karena apa? Karena nutrisinya itu lebih banyak. Dan selain itu juga lebih cepat ya, jadi nggak butuh lahan luas. Microgreen ini bisa dinikmati oleh kita semua itu dalam 3 sampai 4 hari itu udah digunting. Jadi emang sekali tanam aja kalau jadi bisa. Nah, kemudian elemen yang 3 adalah air. Nah, ini jadi elemen penting juga nih. Jangan sampai kalau misalkan kita mau bercocok tanam gitu ya, misalkan kita punya lahan kosong di sekitar rumah, tapi ternyata kita udah gali, udah kita cangkul semuanya, kita udah campur, tapi ternyata nggak ada sumber air yang ada di situ, yang deket itu ya, itu kan jadi PR banget untuk ngangkutin airnya, atau mungkin untuk bikin kerannya. Itu air ini menjadi harus dijaga dalam bercocok tanam, karena tanaman itu harus disiram minimal ya satu kali dalam sehari. Kalau misalkan malamnya hujan, nggak usah lagi lah di pagi kalau hujan lebat. Lanjut Mbak. Nah, ini elemen yang keempat, wadahnya atau pot. Nah, ini kan topik kita kali ini tentang berkebun dengan barang-barang bekas ya. Sebenarnya kalau di sini kebetulan saya nggak punya barang-barang yang bekas kayak misalkan ember atau kaleng. Nanti praktiknya saya akan pakai pot kecil aja. Tapi teman-teman kalau misalkan punya barang bekas, nggak apa bisa dimanfaatin. Nah, ini ukuran potnya sendiri kalau bisa itu disesuaikan dengan apa yang kita tanam ya. Kayak misalkan kita menanam sayuran kangkung atau bayam gitu ya. Nah, itu kalau bisa dalam satu kaleng bekas, misalkan kaleng bekas atau pot kecil ukuran 20 sampai 30 cm itu isinya jangan banyak-banyak gitu. Jadi disesuaikan dengan takarannya. Kalau misalkan punya pot yang besar, nah itu bisa diisi lebih banyak lagi. Tinggal diatur aja biasanya makin sering belajar makan proporsi benih dalam satu wadah. Kemudian yang kelima, elemen yang penting juga adalah pupuk. Pupuk ini tadi selain jadi media tanam juga, jadi campur media tanam, tapi juga jadi nutrisi tambah juga buat tanaman kalau udah tumbuh. Kayak misalkan, oke lah di media tanamnya sudah ada campuran pupuk kandang atau kompos. Tapi kalau misalkan untuk tanaman yang usianya panjang, kayak misalkan cabai atau tomat atau seledri atau tanaman-tanaman lainnya itu harus rutin diberikan pupuk, kayak misalkan 2 sampai 3 minggu sekali itu kalau bisa udah mulai dikasih pupuk gitu ya. Jadi supaya kesuburan tanahnya tetap terjaga, terus juga mikroorganismenya tetap bekerja dengan baik, dan yang pasti tanamannya mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi enggak defisiensi nutrisi. Kayak misalkan gejala-gejalanya nih, kalau kekurangan pupuk, misalnya daunnya itu bisa jadi warnanya kuning, atau mungkin kayak tomat atau cabai, dia kalau sekali berbunga nih, tapi bunganya itu nggak ada yang jadi buah gitu. Nah, itu biasanya kurang unsur-unsur hara yang ada dalam tanah. Itu bisa kita berikan pupuk tambahan. Banyak sih jenis-jenis pupuk ya. Kalau misalkan ada juga pupuk yang pupuk organik cair gitu ya. Kayak misalkan nanti saya jelaskan di akhir juga tentang pupuk organik cair sedikit. Itu bisa jadi alternatif nutrisi tambahan buat tanaman selama tanamannya tumbuhan. Ini yang lama dalam matahari. Nah, kalau teman-teman kalau misalkan putus-putus ya mestinya punya spot yang matahari yang bagus, itu apa dicari aja. Oh iya, masih putus-putus nggak? Udah nggak. Masih nggak, Mbak? Putus-putus, Mbak? Udah bisa kok. Udah nggak ya? Lanjut ya tentang matahari. Oke, siap. Matahari ini kalau bisa ya, kayak di materi ini nih saya tulis, asupan sinar matahari pagi itu sangat penting dan menjadi kunci bagi pertumbuhan tanaman yang optimal. Nah, misalkan itu bisa 4 sampai 6 jam sehari. Nah, itu minimal banget ya, minimal tuh 4 jam. Jadi jangan sampai matahari pagi itu nggak kena. Karena kalau misalkan nih, kayak kita baru bangun tidur ya manusia. Kita baru bangun tidur kan pasti kan nyarinya makanan, minuman gitu ya. Kalau kita nggak makan, misalkan makannya baru sore,
Nah itu kan pasti kan lapar banget ya. Kita bisa jadi kalau misalkan kebiasaan buruk itu tetap dipertahankan, itu bisa jadi malnutrisi bagi kita. Nah sama halnya dengan manusia, tanaman itu juga gitu. Jadi setiap tanaman bangun tidur itu dari malam-malam, kalau bisa tuh langsung dihadapkan pada sinar matahari pagi. Nah itu jadi vitamin dan proses fotosintesis bagi tanaman itu. Lagi kalau sampai siang ya. Proses fotosintesis biasa jadi di 10 sampai jam sore. Nah itu matahari pagi itu jadi penting lah gitu buat tanaman supaya tuh ciri-cirinya apa sih kalau tanaman itu konsumsi matahari pagi gitu ya. Biasanya kalau teman-teman nih kayak dulu ketika sering praktek di sekolah gitu ya, kan suka nanam kacang hijau di kapas gitu ya. Nah itu kan biasanya kita karena masih kecil masih belum tahu, ya udah kita simpan aja gelas plastiknya itu dengan diisi dengan kapas dan kacang hijau, kita simpan aja di lemari atau mungkin di dalam rumah. Nah itu kan kenapa hasilnya tinggi gitu ya, kurus tinggi langsing, itu karena mereka nggak dapat asupan sinar matahari. Tentu beda dengan kacang hijau yang kita semai, kita hadapin langsung dengan matahari, pasti hasilnya lebih berisi gitu, nggak kurus, nggak tinggi doang gitu. Jadi daunnya lebih lebar, warnanya juga lebih hijaunya cerah gitu ya, nggak hijau pucat kuning gitu ya. Dan yang pasti pertumbuhannya kalau misalnya kita tanam gitu, kita pindahin bibitnya, itu pertumbuhan nanti sampai berbuah itu bisa lebih cepat dan bisa lebih bagus gitu. Itu ya, jadi ada 6 elemen utama yang harus kita siapkan kalau mau mulai berkebun. Ini ada yang tanya nih tadi, kita sambil diskusi aja ya, matahari sore itu sebenarnya bisa nggak sih kalau kita pakai untuk berkebun? Usahakan sebenarnya kalau matahari sore aja sebenarnya kurang ya, karena kayak tadi saya jelasin, kalau kita bangun tidur kita pasti makan, sama ada tanaman, tanaman itu juga butuh asupan makanannya sendiri gitu ya. Usahakan sih kita kalau mau PR dikit gitu ya, kalau emang nggak punya akses terhadap matahari pagi, nggak apa kita geser-geser sedikit gitu ya pot-potnya, atau mungkin kita bikinin vertikal yang bisa dapat matahari misalkan dari jam 10 sampai dengan siang gitu. Gitu. Lanjut Mbak. Nah ini enaknya langsung praktek sih ya kalau ini ya. Atau ini nggak apa-apa kita saya jelasin dikit aja, nanti praktek belakangan kalau materi udah selesai. Nggak apa ya? Iya boleh Mas. Nah oke, ini mungkin ini singkat aja, nanti akan lebih detailnya pas kita udah mulai praktek. Sebenarnya tadi ya kita udah siapin semua elemen-elemennya tuh, kayak misalkan media tanam yang sudah dicampur. Nah itu lebih baik ya kalau misalkan emang kita bersabar nunggu, kalau bisa kita diemin dulu nih setelah dicampur 3 sampai 7 hari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mikroorganisme yang ada di dalam media tanam itu lebih baik lagi bekerjanya gitu. Jadi benih dan tanaman yang kita tanam di situ lebih subur gitu ya. Jadi nah, kemudian nanti ada semai benih, nanti kita langsung praktek aja semai benih itu caranya gimana. Terus juga yang pasti siram dengan air. Nah, air ini kalau misalnya kita siram, itu usahakan jangan langsung dengan debit yang kenceng. Kalau misalkan kita baru mulai menyemai benih nih, terus kemudian kita langsung siram dengan pakai selang gitu ya, dengan debit air yang tinggi, nah itu bisa jadi bijinya itu bisa bertaburan kemana-mana gitu, bisa jadi acak-acakan gitu ya, tanahnya bisa tumpah atau mungkin benihnya bisa loncat keluar gitu ya. Nah itu kalau siramnya kalau misalkan itu bisa pakai, kalau di materi kan bisa pakai sprayer ya. Kalau misalkan benih yang halus nih, kayak misalkan benih bayam atau biji-biji bunga yang halus, itu bisa kalau misalkan itu kita pakai sprayer aja gitu. Jadi bisa pakai sprayer bekas atau mungkin sprayer yang khusus tanaman, kita isiin air gitu ya, kita siram gitu. Nah atau mungkin kita bisa pakai gembor. Gembor itu yang kayak gini nih. Nih saya tunjukin. Nah ini gembor air yang kurang kecil ya. Jadi usahakan kita siapin itu. Jadi gembur kan ujungnya bolong-bolong ya, jadi airnya nggak langsung ngalir gitu aja, tapi dia lewat bolong-bolong jarumnya itu. Atau mungkin bisa pakai botol air mineral bekas ya, kayak misalkan kita bolongin tutupnya gitu ya pakai jarum atau pakai paku kecil, paku yang halus gitu, kita bolongin banyak, terus kita cek, kita siram gitu supaya tanahnya tetap rapi dan bijinya nggak kebuang kemana-mana. Gitu. Lanjut Mbak. Nah, ini tentang gulma dan hama ya. Kalau gulma ini kan teman-teman tahu ya, rumput liar itu kan kenapa sih kita harus menyiangi gulma, harus nyabutin gulma? Karena gulma itu pertumbuhannya cepat banget.
Bahkan kalau kita nggak rawat pun gulma itu bisa tumbuh sendiri. Dan bahayanya kalau kita diemin di tanaman yang kita tanam gitu ya, tanaman sayuran, nah itu nutrisi yang ada di tanah itu bisa diambil sama gulma. Jadi makanya kalau misalnya kita nih tanam gitu ya di pot atau mungkin di media lain, kok gulmanya cepet banget tinggi ya, rumputnya cepet banget lebar gitu ya. Sementara tanaman sayurannya kok gitu-gitu aja gitu ya, kadil atau mungkin nggak numbuh-numbuh atau pertumbuhannya lambat lah, pokoknya jelek gitu, nggak maksimal. Nah itu karena nutrisinya itu udah diambil sama gulma. Jadi emang gulma itu harus dibuangin ya sesering mungkin gitu supaya nggak terlambat sih untuk menyelamatkan tanaman yang kita tanam. Nah kemudian hama. Hama atau kutu tanaman ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Nanti di slide berikutnya langsung aja kali ya. Belum. Ini tentang larutan sederhana yang bisa digunakan untuk membasmi hama. Ya ini kalau di saya ini dan teman-teman komunitas sudah banyak yang pakai larutan bawang putih. Jadi bawang putih itu kalau mau di blender nggak apa, di blender bawang 3 siung aja. 3 siung bawang putih di blender dengan kira-kira 200 atau sampai dengan 400 ml air atau 2 gelas air mineral itu ya. Itu di blender, itu nanti kalau udah di blender nanti dicampurin dengan 1 tetes aja sabun cuci piring yang food grade. Kayak misalkan ini saya nyebut merek ya nggak apa ya. Mama Lemon atau mungkin merek-merek lain yang aman buat nyuci buah dan sayur. Nah itu satu tetes pun cukup karena dia kan sifatnya basah dan bisa nanti akan ada prosesnya untuk membunuh si hama atau kutu tanaman ini. Nah ini lanjut dulu nih Mbak, materi berikutnya nih. Nah ini jenis-jenis hamanya nih. Ada banyak sebenarnya jenis hama, tapi di sini saya masukin contoh 6 aja yang umum ditemuin sama tukang kebun atau mungkin petani-petani di luar atau mungkin di dalam kota. Nah ini yang pertama hamanya adalah ulat. Nah, ulat ini paling sering ya. Ini sebenarnya kalau kita mau menciptakan sebuah ekosistem, misalnya kita emang bikin kebun nih, tapi emang kita mau melihat keindahannya gitu ya. Nah, biasanya ulat ini dia akan nyerangnya ke satu spesies tanaman aja yang dia makan. Kayak misalkan ulat ini banyak jenisnya banget ya, dan masing-masing jenis itu dia makanannya beda-beda, tanamannya beda-beda. Kalau misalkan yang paling sering kita temuin adalah ulat keket yang warna hijau yang suka di daun jeruk gitu ya. Nah itu dia kenapa sih cuma ada di situ ya karena emang makannya daun jeruk gitu ya. Atau mungkin ada juga ulat-ulat yang kalau di tanah itu namanya ulat gerayak. Nah kenapa sih dia makanannya cuma kangkung gitu ya? Karena emang dia makanannya itu gitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dia gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman emang mau menciptakan ekosistem yang seimbang di rumah teman masing-masing, ya teman-teman sediain aja satu tanaman yang emang dihususkan buat si ulat itu hidup gitu ya. Toh juga nanti ulat ini kalau misalkan dia udah jadi kupu-kupu kan bisa jadi serangga yang menguntungkan gitu ya. Jadi sebenarnya agak dilema sih kalau ulat ini ya. Kalau bisa sih kalau emang ulat bulu yang bahaya ya silakan aja disingkirkan gitu ya pelan-pelan gitu ya tanpa harus merusak tanaman juga gitu ya. Tapi kalau misalkan ulatnya emang nggak berbahaya ya nggak apa-apa. Paling sediain aja satu spot yang emang teman-teman siapin buat makanan ulat gitu. Tapi kalau emang ini kan pilihan kalau emang teman-teman nggak mau ada ulat sama sekali, yang apa singkirkan aja. Tapi mungkin bisa dipindahin ke tempat yang lebih jauh dari sumber makanan di teman-teman gitu ya. Nah, ulat ini sebenarnya bisa dibasmi dengan tadi yang larutan bawang putih gitu ya. Karena kan emang dia nggak suka dengan bawang putih kan sifatnya panas ya. Kayak misalkan kita nih ada luka kena bawang putih, itu kan panas banget ya. Nah, sama dengan hama, si ulat atau kutu. Dia tuh kalau kena bawang putih dia akan kepanasan gitu ya. Nanti bisa dicoba kalau misalnya itu atau mungkin kalau dibuang manual aja nggak apa, lebih mudah juga gitu, nggak pakai ribet. Nah, kemudian hama yang kedua ada whitefly. Whitefly ini biasa teman-teman jumpai di tanaman cabai atau tomat. Kalau teman-teman balik nih daunnya gitu ya, balik di daunnya di bagian bawahnya, dari luar mungkin dari atas kayak tampak sehat-sehat aja, tapi ternyata dari bawah pas kita cek atau wah ternyata udah banyak putih-putih semua nih, putih-putih gitu ya kayak udah kayak bedak lah gitu, kayak tepung banget gitu. Nah itu sebenarnya namanya whitefly. Nah ini emang kita harus cukup telaten ya, cukup teliti juga dalam memeriksa hama karena dia bisa bersembunyi di bawah daun atau mungkin bisa juga bersembunyi di bawah si akar tanaman itu ya. Tapi yang umum ini sih.
Nah, sama ini juga bisa diatasi dengan yang tadi larutan bawang putih dengan sabun cuci piring itu yang tadi satu tes. Nah, kemudian ini belum saya ganti namanya nih. Ini namanya kutu aphid. APHIDS, aphid, kutu aphids. Nah, ini kutu aphids ini sama dengan si whitefly. Jadi dia bersembunyi di balik daun tanaman. Jadi kalau kita namanya berkebun harus teliti ya. Kalau misalnya kita setiap pagi atau setiap sore kita mau nyiram tanaman, kita perhatiin tuh baik-baik tanaman-tanamannya yang kita tanam. Nah, si aphid ini dia sering banget menyerang tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman sawi juga sering, sesekali kangkung, tapi mungkin kangkung nggak terlalu disukain sama aphid ya, jarang gitu ya. Yang paling sering itu cabai, tomat, sama sawi. Jadi kalau sawi itu pasti balik, wah udah banyak bergerombol itu. Kalau misalkan teman-teman yang punya, kalau ngelihat sesuatu yang gerombol tuh kayak geli-geli gitu ya, itu pasti kayak merinding gitu, karena dia hidupnya bergerombol dan banyak banget itu, bisa bisa merajalela banget lah jumlahnya itu. Nah, ini sama nih antara ulat, whitefly dengan si aphid ini dia bisa diatasi dengan larutan bawang putih. Nah, larutan bawang putih ini kalau bisa disemprotin pada saat sore hari. Jadi kenapa? Karena kan tadi ya dengan kaitannya dengan sinar matahari. Tanaman ini kan pada saat pagi, siang itu waktunya makan, waktunya fotosintesis. Nah, kalau kita semprotin pada saat pagi hari, nanti dia larutan bawang putih dan sabun cuci piring itu bisa ikut terserap ke dalam tanaman. Nah, mungkin dampaknya nggak terlalu buruk ya buat tanaman, tapi mungkin kalau misalkan tanaman yang sifatnya sayuran daun itu ya, nanti bisa mempengaruhi si rasa sayuran itu gitu ya. Apalagi kalau nyemprotnya rutin sehari sekali gitu ya. Nah, itu kalau bisa pada saat sore hari. Kenapa? Karena sore ke malam itu kan waktunya tanaman istirahat. Jadi istirahat, nah itu kutu kan tapi nggak istirahat ya. Nah, itu kutunya kalau kita semprotin pada saat hari itu biasanya kalau pagi itu udah mulai banyak yang mati gitu ya. Ciri-cirinya apa sih kalau kalau kutu tanaman yang mati itu biasanya kalau kutu aphid itu dia warnanya hijau ya, warnanya hijau. Nah, kalau misalkan dia udah mati itu biasanya udah jadi hitam pekat gitu ya. Nah, itu biasanya udah mulai nggak bergerak sih kalau kita sentuh gitu ya. Nah, itu nggak akan bisa sekali dalam penyemprotan, habis itu besoknya langsung mati semua. Biasanya kalau aphid itu 2 sampai 4 kali penyemprotan tuh baru bisa tuntas lah gitu, aphidnya hilang semua. Nah, tapi kalau misalkan jumlah aphidnya udah mulai banyak, nggak apa, hilangin aja manual, bisa dipangkas gitu ya, karena khawatir nanti udah bisa menyebar ke tanaman yang lain gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini hama yang sulit dicegah sebenarnya kalau belalang ini ya. Belalang ini kan dia sulit juga untuk kita semprotin. Ini pasti dia kan terbang atau mungkin loncat. Nah, cara mencegah, tapi bisa dilakukan pencegahan. Salah satunya adalah dengan membangun atau memasang paranet ya, jaring hitam yang bisa dipakai buat kebun itu di area tanaman kita. Nah, itu bisa menghambat si belalang untuk masuk gitu ya, karena uh, paletnya kan selain bisa menahan hujan, tapi juga bisa menghalau hama-hama yang sifatnya serangga terbang kayak belalang atau mungkin hama-hama yang balang sangit dan lain sebagainya. Nah, ini belalang ini dia bisa menyerang banyak tanaman ya. Dia pemakan segala jenis tanaman, jadi harus hati-hati juga. Nah, kemudian hama yang selanjutnya ada ini nih yang sering juga ditemuin, namanya mealybug atau kutu kebul. Nah, ini banyak juga di tanaman cabai, di tanaman tomat, di tanaman apalagi ya. Banyak sih di tanaman daun jeruk, biasanya di pohon jeruk itu biasanya banyak juga. Nah, ini sama ya, tadi mengatasinya dengan si larutan bawang putih gitu. Nah, kemudian siput. Siput ini kita kan kadang nggak ketahuan ya, telurnya itu bisa kecampur di media tanam yang kita beli atau kita kita buat gitu ya. Karena kan telurnya juga kecil-kecil. Nah, ini biasanya kalau siput yang kayak gede kayak misalnya bekicot atau mungkin siput yang ukurannya medium itu bisa kita cegah dengan serbuk kulit telur yang sudah kita keringkan gitu ya kan. Misalkan cara buatnya gampang sih. Jadi kulit telur itu teman-teman kumpulin, dicuci bersih dulu, kemudian dijemur, habis itu di blender sampai jadi sabuk yang sedikit kasar, yang agak kasar gitu ya. Nah, itu langsung aja ditaburin di permukaan tanahnya gitu. Nah, itu kenapa sih siput nggak suka gitu ya? Ini sama analoginya kalau kita kayak nginjek beling. Kita kan kalau beling itu kan tajam ya, tajam banget dan apa namanya bisa melukai kaki gitu ya. Makanya kita pakai alas. Nah, kalau siput kan dia nggak bisa pakai sepatu gitu ya, kecuali siputnya SpongeBob. Nah, itu siputnya itu
kalau nginjek kulit telur itu pasti dia bisa ini lecet gitu ya, karena tajam kan. Kalau buat kita mungkin nggak tajam sih serbuk kulit telur, tapi kalau misalkan buat makhluk kecil kayak siput itu jadinya tajam sih, karena kan apa namanya, keras ya sebenarnya. Nah itu kenapa kulit telur bisa menghalau siput ini untuk memakan tanaman. Lanjut Mbak. Nah ini untuk sebenarnya ini ada stepnya lagi ya untuk membuat kompos ya, tapi ini mungkin yang sederhana yang bisa saya berikan apa namanya, tips sih untuk kompos gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya sampah dapur atau mungkin apa namanya, sampah sisa makanan itu ya yang sifatnya sayuran. Kayak sini nih saya tulisin jenis sampah dapur yang bisa dijadikan bahan kompos. Di sini ada kulit atau potongan buah, ada juga sisa sayuran atau mungkin juga kulit telur. Jadi sampah dapur ini kita kumpulin, kita pilih dari plastik-plastik atau mungkin bahan yang tidak bisa hancur. Apa namanya, bisa dimasukkan ke dalam tong khusus yang sudah dilubangi keran di bawahnya. Jadi kalau teman-teman cari itu di internet itu udah mulai banyak ya komposter yang bisa dibeli untuk skala rumahan karena kecil, ukurannya nggak terlalu besar. Nah ini biasanya 2 sampai 3 bulan itu udah bisa dijadikan pupuk gitu ya, pupuk kompos gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman bisa googling juga nih ada tips untuk membuat biopori. Nah itu banyak tuh biopori-biopori yang mulai banyak dibangun di lingkungan rumah gitu ya. Itu biasanya singkatnya paling dibuat lubang sedalam 1 meter itu kemudian diisi sampah-sampah organik. Kemudian ditutup lagi sampai 2-3 bulan itu kita bisa ambil hasilnya sebagai kompos gitu. Lanjut, Pak. Oh, udah ternyata. Nah, ini kita akan segera praktek ya. Nanti bisa teman-teman siapin aja alat bahannya yang bagi yang udah punya starter kitnya, ada media tanam, ada apa namanya, benih gitu ya, ada pot juga atau ada bekas. Jangan lupa siapin airnya juga. Jadi nanti langsung praktek untuk membuat media tanam. Langsung aja ya. Iya, Saya stop langsung aja, Mas. video saya. Ya, bentar ya. Teman-teman udah disiapin kan bahannya? Videonya kameranya dinyalain ya? Bentar ya. Saya lagi nyiapin alat bahannya. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa sambil ditanyain, sambil kita praktek, supaya kita mempercepat juga sih, soalnya udah jam 5. Oh iya, benar. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Mas. Tanahnya kelihatan nggak? Kameranya agak agak putus-putus. Ya? Ya, kelihatan, Mas, sudah. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, ini caranya sebenarnya mudah banget. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya siapin, ini yang warnanya agak gelap, ini adalah pupuk. Ini di sini saya pakai pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini macam-macam, ada pupuk kandang sapi, ada yang ayam, ada juga yang kambing. Tapi bagusnya kalau untuk sayuran itu tanaman pangan khusus sayuran sih itu bagusnya pupuk yang kandang sapi atau kompos. Di sini karena saya nggak ada kompos, tapi saya pakai pupuk kandang aja. Nah ini yang tengah ini dia sekam ini yang tadi yang sekam kulit tadi, tapi saya pakainya yang sekam dibakar karena supaya lebih kering ya, jadi jamurnya tuh nggak gampang tumbuh. Kalau sekamnya masih kuning mungkin kalau pengolahannya kurang tepat itu nanti bisa gampang jamuran, itu nanti tanamannya bisa terganggu. Nah kemudian ini ada tanah ya. Tanah ini saya pakai, saya beli di toko tanah namanya tanah Lembang. Tanah Lembang ini memang cukup bagus ya, banyak yang pakai juga di toko tanaman juga banyak yang jual. Nah ini warnanya sedikit coklatnya coklat kayak apa namanya, kayak mirip warna Milo sih kalau tanah Lembang ya jual. Nah ini sebenarnya bisa aja langsung diaduk aja. Ini perbandingan udah 1:1:1 ya. Ini saya ada 1 pot pupuk kandang, ada juga 1 pot sekam sama 1 pot tanah.
Nah ini bisa langsung diaduknya rata aja. Teman-teman juga bisa langsung ikut praktek ya yang bagi yang lagi live di Zoom. Nah ini aduknya rata ya. Ini juga agak sulit sih karena tempat sempit. Yang penting ini sampai bercampur rata. Jadi supaya nutrisinya itu rata. Ini saya nggak sabar jadi saya pakai tangan aja. Bebas sih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Mas ya, kena apa? Tangan, harus pakai sarung tangan atau memang itu sebenarnya pilihan ya. Mau pakai sarung tangan, mau pakai enggak, itu kan sebenarnya masalah kotor dan nggak kotor kan. Kalau emang kita tahu cara jaga kebersihan ya nggak apa-apa kita pakai nggak pakai sarung tangan pun nggak apa-apa gitu. Jadi namanya ya kalau emang nggak mau banget kotor ya nggak apa-apa, silakan pakai sarung tangan plastik gitu ya. Nah ini diaduk aja rata. Itu juga kan kita udah dewasa ya, tahu mana yang kotor mana yang enggak, jadi bisa lebih jaga diri sih kalau untuk ini. Nah ini betul. Kalau misalkan tanahnya yang kayak bentuk kayak gini nih, gombal-gombal ini masih butiran-butiran gede, itu kalau bisa dihancurin dulu supaya bercampurnya itu bisa lebih rata gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu kecil ya nggak apa-apa, dan nggak perlu diayak juga sih. Kalau pasir kan biasanya semen itu kan banyak diayak, tanah juga kan ada juga yang diayak, tapi nggak usah lah. Ini aduk rata aja. Kalau udah rata nanti teman-teman bisa langsung dimasukin aja ke potnya masing-masing. Ini udah cukup rata. Nah kalau udah langsung aja masukin ke potnya. Di sini karena saya nggak ada wadah bekas ya, jadi pakai pot pun nggak apa-apa karena emang sejatinya pakai pot. Wadah bekas itu kan kita pakai supaya ini ya kita bisa menerapkan 3R khususnya di kategori reuse-nya itu. Jadi kita bisa memanfaatkan. Jadi kita lebih minim sampah yang gede gitu. Kayak misalkan kita bisa pakai embel bekas atau mungkin kaleng bekas yang biskuit itu ya kan banyak yang gede-gede. Atau mungkin kalau misalkan mau lebih awet dan lebih indah gitu ya, biasa kita pakai ini drum yang biru itu loh yang bekas air. Nanti misalnya kita bagi dua atau mungkin kita buangin atasnya, kita isiin tanah, itu bisa dijadiin pot, alternatif pot buat tanaman-tanaman buah. Jadi nanti jadi tabulan pot, atau mungkin kalau misalnya buat tanaman sayuran pun juga hasilnya juga bisa lebih banyak gitu ya, karena kan pot kan besar dan lebih tinggi. Nah ini kalau udah kecampur rata, langsung aja masukin di pot yang ada ya. Ini saya pakai pot kecil, pot medium ukuran 20. Nah ini untuk masukin media tanam sih nggak ada trik khusus ya, yang penting media tanamnya udah kecampur rata aja gitu. Nah kalau sedikit tips sih, kalau misalkan teman-teman punya stok daun kering banyak, itu nanti bisa di dasar potnya itu bisa dimasukin daun kering. Jadi ada selain jadi asupan buat nutrisi juga buat tanaman gitu ya, karena kan dia lapuk jadi kompos. Tapi juga daun kering ini juga bisa menambah lancar si drainase airnya gitu. Jadi airnya nggak ketahan di atas sama mungkin di tengah gitu. Jadi airnya tetap ngalirnya lancar. Gitu. Nah, teman-teman silakan kalau misalkan mau masukin benih, ini saya kasih contoh di tray aja ya. Misalkan nih ini misalkan ini potnya, pot si tanamannya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau masukin benih gitu ya, benih tanaman, bikin kayak lubang-lubang gitu ya. Misalkan ini potnya. Lalu ini saya buangin, kita hancurin dulu tanah-tanah yang masih butiran. Nah ini apa? Nah ini kalau saya ini juga nggak stok benih, saya lupa ambil, nggak apa-apa lah. Teman-teman kalau yang punya stok benih itu dibikin aja. Misalkan benih kangkung gitu ya. Kalau kangkung itu kan dia sifatnya nggak perlu disemai ya, jadi langsung disimpan langsung ditanam di media tanam aja gitu. Jadi bisa dibikin lubang-lubang kayak misalkan
lubangnya setinggi 1 atau 2 ruas jari gitu ya, atau 3 sampai 5 cm. Jadi dibikin beberapa jalur gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi teman-teman bisa praktekin aja. Jadi dibikin lubang ini kalau bisa yang tadi ada di materi juga, kalau teman-teman bisa sambil baca masing-masing materinya. Itu kan kalau kita mau semai benih, kalau bisa kita kasih jarak. Jadi jarak antar lubang ini kalau bisa dia 10 cm lah gitu. 5 sampai 10 cm sebenarnya udah minimal gitu ya. Tapi kalau lahannya terbatas ya nggak perlu pakai jarak. Kita paling jaraknya sekira-kiranya aja gitu. Nah ini kita misalkan kalau udah punya benih nih, kita masukin aja benihnya di sini. Satu lubang itu kalau bisa kayak misalkan sawi nih atau apa gitu ya, itu kalau bisa satu lubang 2 atau 3 biji aja gitu, supaya nanti kalau teman-teman bijinya itu nggak tumbuh gitu ya, jadi nanti apa namanya, nggak perlu harus gali lagi, harus tanam lagi. Tapi kalau misalnya bijinya 3, satu lubang isinya 3, itu kan nanti ada yang tumbuh. Nanti kalau misalkan tumbuh semua kita pindahin. Kalau misalkan tumbuhnya 1 ya udah nanti kita diemin dulu sampai dia bisa dipindahin. Nah kalau untuk kangkung atau bayam, kangkung sih ya, kalau kangkung itu dia bisa langsung aja disebar gitu ya. Tapi dengan jangan terlalu banyak juga jumlahnya. Kayak misalkan untuk pot yang lebarnya segini nih, mungkin nanti bisa lebih tinggi ya, ada yang potnya tingginya 15 cm, ada mungkin yang tingginya 30 cm. Nah ini kalau misalnya lebarnya segini, kalau bisa kangkungnya cukup setengah genggam aja gitu, setengah genggam. Jadi nggak usah banyak-banyak, karena kangkung itu kan dia tumbuhnya apa ya, cepat juga, dan kalau terlalu rapat nanti juga tumbuhnya nggak bagus gitu. Jadi bisa kurus-kurus dan bisa jadi kerdil itu kangkungnya, nggak segemuk kayak kangkung yang kita temuin di pasar atau di tukang sayur itu. Jadi kalau misalkan punya benih, misalkan ini benih kangkungnya, ya kalau misalkan punya benih setengah genggam, kita bikin ini aja, bikin langsung tabur aja gitu. Tabur. Itu berlaku ya untuk semua benih apapun, jadi setengah genggam aja ditabur aja gitu ya Mas ya? Jenis bibit apapun. Kalau untuk kangkung dan bayam gitu ya. Kalau kangkung dan bayam kan dia nggak perlu disemai ya. Jadi ribet lah kalau semai, karena kan dia kecil-kecil satu-satu, dan apa namanya, yang jenis sayur yang panennya itu kita nggak bisa panen cuma satu, tapi panen kan sekali genggam, sekali banyak. Nah itu nggak usah lah pakai disemai, tapi langsung disebar. Untuk kangkung dan bayam ya, jadi setengah bayam juga kan dia lebih halus, benihnya lebih halus dari kangkung kan, kayak pasir. Nah itu kangkung malah lebih sedikit dari setengah, kayak sepertiga genggam malah kalau bayam gitu ya. Kalau kangkung misalnya setengah genggam, kita taburin di lahan, di pot atau wadah yang lebarnya 30 cm gitu ya, di pot yang diameter 30 cm atau yang lebar 30 cm, itu kalau bisa setengah genggam aja untuk kangkung. Untuk bayam dia sepertiga genggam gitu. Jadi supaya nggak banyak dan nggak boros. Kalau benihnya boros yang sayang kan, kita udah nabur banyak tapi ternyata numbuhnya nggak sesuai yang kita harapkan, dan jadinya kalau misalkan kitanya malas, kita nggak makan atau mungkin kebuang, itu kan yang sayang. Jadi kita tanam yang perlu aja, seperlunya aja. Nanti kalau kayak cabai sama casim itu diapain Mas? Kalau cabai atau casim, kayak kita coba ini ya, casim ya, jenis-jenis sawi-sawian ya. Kalau sawi-sawian itu dia misalkan kita punya apa ya, bekas telur, tahu kan ya, kayak tempat telur yang dari karton itu. Nah itu tempat telur yang dari karton itu bisa kita manfaatin buat media semai. Jadi kan itu kan karena dia bahannya bahan organik kan, karton kan dia gampang hancur di tanah ya. Jadi nggak perlu kita gunting, nggak perlu kita pindahin, langsung aja kita kubur gitu. Kita gunting-gunting, kita pisahin, kita apa namanya? Ini kan bekas telur ya. Kalau bekas telur kan dia bolong-bolong itu ya. Ini kita kalau kita masukin tanahnya, media tanam, terus juga kita masukin bijinya satu-satu, habis kita gunting-guntingnya satu, kalau misalkan udah tumbuh jadi bibit. Nah untuk cabai itu kayak sawi atau cabai, kalau bisa dia disemai ya, modelnya disemai. Nah disemai itu bisa kayak tadi nih, kita bikin lubang di setiap pot yang kita mau pakai. Kayak misalkan pot yang diameternya 30 cm atau yang lebar 30 cm. Nah ini kita bikin lubang dengan jarak 10 cm 10 cm. Nah itu kita habis itu di lubang itu, kalau bisa setinggi ini ya, setinggi 2 ruas jari gitu ya. Apa namanya, bikin lubangnya 5 cm lah, 3 atau 5 cm. 3 cm sebenarnya juga udah cukup ideal gitu ya. Nah ini apa namanya, satu lubang itu kalau bisa masukin
masukin 2 sampai 3 benih, 2-3 benih aja supaya nggak mubazir juga gitu. Nah ini kalau udah disemai kita tutupin tanah, kita siram. Sama cabai pun gitu juga, cabai, tomat, atau mungkin terong, atau mungkin jenis lada. Kita masukin sama. Jadi kita untuk penyemaian itu kalau bisa dengan metode yang tadi, kita dilubangi dulu media tanamnya gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman di online tuh sempat nyari gitu ya, kan ada, nanti cari aja tray semai atau media semai lah gitu, yang bentuknya panjang kayak nampan, tapi dia bolong-bolong, jadi modelnya seed cell itu, ada sel-selnya gitu. Jadi ada beberapa kotak. Biasanya tuh ada yang 32 kotak, ada yang 24 kotak gitu ya. Tergantung nanti ukuran kotaknya besar atau kecil gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lebih mudah gitu sih, karena kan dia emang diciptakan khusus untuk menyemai. Si tray semai ini, nampan semai ini emang lebih efektif buat menyemai tanaman yang kayak misalkan cabai, tomat yang lebih jangka panjang ya, sayuran jangka panjang. Tapi biasanya kalau sayuran jangka pendek tuh langsung aja, nggak perlu di tray semai pun nggak apa-apa gitu. Langsung gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau udah disemai, terus ditutup lagi gitu ya Mas ya sama Ya, kalau udah campurannya. disemai nih, misalkan saya disemai di sini ya, di nampan biru ya. Nah, ini kita tutupin lagi. Kayak misalkan tipis aja sih, nggak usah tebel-tebel. Kayak misalkan setengah luas jari aja tutupinnya gitu. Ya nggak perlu diukur juga sih, tapi sekira-kiranya aja gitu. Ya, misalkan tutupin, diratain ya tutupinnya, supaya kalau kita pas siram itu, dia benihnya nggak menyebar kemana-mana gitu ya. Apalagi kangkung nih, kangkung sama bayam kan dia nggak perlu disemai, kita langsung tabur. Nah kalau misalkan kita siram langsung tanpa ditutupin tanah dulu, itu nanti benihnya bisa ya nyatu gitu, jadi gerombol itu, jadi tumbuhnya jadi ya rapat banget, jadi kurang bagus gitu ya. Jadi bisa menghambat pertumbuhan si sayuran kita tanam gitu ya. Nah kalau udah disemai, langsung aja kita tutupin dulu. Misalkan kita tutupin, terus kita siram. Ya pelan-pelan aja, kayak misalkan pelan-pelan, jadi nggak langsung drop gitu ya. Jadi berikan waktu sampai airnya itu mengalir dulu sampai ke bawah gitu. Nah ini misalkan gitu ya. Nah ini kalau udah, jadi ini media semai yang sudah siap untuk kita simpan di tempat yang aman ya, dari gangguan hewan-hewan kayak misalkan tikus atau mungkin ayam. Atau mungkin hewan-hewan lainnya bisa mengganggu si tanaman itu gitu. Tapi kalau kucing gitu kira-kira sebenarnya agak susah sih Mas kalau misalnya menjauhkan dari hewan-hewan gitu, karena emang. kita kan nggak tahu ya hewan itu lewat apa enggak nih gitu, walaupun kita naruhnya udah di tempat yang aman gitu. Kira-kira ada nggak tips dari Mas Somad biar hewan itu nggak deketin gitu? Hewan sebenarnya kita ini ada suara-suara musik jalanan nih. Kita taruhnya tempat yang tinggi aja, kayak misalnya kita manfaatin kursi-kursi plastik, atau mungkin kita manfaatin teras-teras yang cukup tinggi. Nah itu kan aman ya dari hewan-hewan kayak kucing atau mungkin tikus. Tapi biasanya juga kalau misalnya kita baru di tahap penyemaian, kita bisa juga sih taruh aja di dalam ruangan, toh juga nanti kalau udah kecambah baru mulai bisa di kenain sinar matahari gitu. Jadi jangan sampai telat ya. Misalkan kita masuk ke dalam nih sehari atau 2 hari, nanti kan dia udah mulai kecambah tuh bijinya. Itu langsung aja keluar, kita jemur dulu di pagi hari supaya nanti dia tumbuhnya nggak kurus atau mungkin nggak kuning gitu. Kayak gitu. Kalau tikus itu sebenarnya kan hamanya sulit ditangani ya. Yang manual betul. Memang kita pakainya jebakan ya, jebakan atau lem tikus, pelangkap tikus lah gitu, kita pakai pelangkap. Tapi kalau misalkan ada juga sih cara organik lain gitu ya. Kalau misalkan teman-teman suka ngopi, nah itu ampasnya jangan dibuang. Nah itu ampas itu saya sih pernah nyoba gitu ya, dan teman-teman juga yang pernah di IG saya kasih tipsnya, pernah laporan juga. Jadi ampas kopi yang kita taburin di sekitar tanaman itu bisa menghalau si tikus. Jadi katanya sih konon katanya tikus tuh nggak suka bau kopi gitu, khususnya ampas kopi. Jadi makanya tikus tuh nggak deketin tuh. Dan saya pernah nyoba sih, emang nggak diacak-acak sama tikus gitu. Jadi tikusnya ya udah kayak
mungkin nggak berminat untuk deketin tanaman kali ya, karena mungkin bau kopi. Dan juga saya pernah ngasih tips juga kan ke teman IG gitu ya. Ini kan gimana sih caranya supaya buah terongnya nggak digigit tikus gitu ya. Ini aja saya jawabnya apa sih Pak, ditaburin ampas kopi aja supaya tikusnya nggak deketin. Dan emang ternyata beberapa minggu kemudian setelah terongnya matang dia laporan, ini lo berhasil, ternyata emang tikus tuh nggak ngegigitin buah terong yang ditaburin sama ditaburin sama ampas kopi gitu. Jadi aman gitu, nggak ada bekas gigitan itu. Sementara tanaman yang nggak ditaburin ampas kopi, ya dia masih ada aja gigitan gitu, tikusnya emang tetap datang ke situ. Cuma itu ilmiahnya saya belum nemu catatan ilmiahnya ya bahwa ampas kopi bisa mengusir tikus, tapi mungkin secara prakteknya saya sih berhasil gitu ya. Tapi kalau misalkan emang nggak mau gambling, ya pasang aja jebakan gitu, pelengkap tikus gitu. Misalkan bisa pelengkap yang kawat atau mungkin pakai lem tikus itu di sekitar tanaman. Tentunya yang nggak membahayakan orang lewat itu. Itu sih kalau tikus ya. Kakak Somad boleh nambahin nggak tips yang tadi kucing ya? Boleh Mbak. Udah praktekin sih sendiri di rumah. Iya. Jadi kan emang di rumah itu kan banyak kucing liar tuh. Termasuk tadinya itu pupuk segala, terus kencing segala kan sembarangan tuh. Yeah. Nah, terus termasuk ngacak-ngacak tanaman-tanaman tuh, terutama yang masih kecil-kecil. Nah, terus akhirnya dikasih dari ibu sih, ibu juga taunya dari temen pengajiannya. Nah, ini isinya, pakainya itu botol, apapun botol aqua atau apa yang bening itu yang transparan, diisi air penuh, terus digeletakin aja di deket-deket mana yang kita nggak mau kucing itu ada gitu. Nah, ternyata itu bersih loh, terbebas dari kotoran kucing, gitu. Terus yang kopi itu tadi, emang sih kalau tikus itu emang nggak suka baunya kopi. Oh iya. Tuh. Berarti benar ya. Iya benar. Itu sih tipsnya. Gitu. Oh iya. Kopi apa ini Mbak? Kenapa? Ini kopi apa yang bisa dipakai? Ampas. Yang ya, Mas. Ampasnya aja ya? Iya, ampas. Tapi aja. kalau misalnya orang kaya bisa Mas, itu nggak usah pakai ampas. Apalagi kalau kopi Arabica, Mas, ampun. Kalau yang sasetan itu kan nggak ada ampasnya. Iya, jangan yang sasetan sih, karena kan dia bayar kopi udah sedikit ya porsinya. Jangan yang kapal api ada gulanya, itu juga mendingan diseduh aja. Kalau dalgona gimana Mbak Reta? Boleh nanti kita praktekin bikin webinar apa? Boleh, itu mah tikusnya bukan itu ya, Mak. Orang yang doyan. Salah, iya. Iya, itu sih. Wah, terputus ya? Banyak yang suka. Bisa tuh kita minta ampas kopinya. Saya juga pernah kok minta di samping kantor kan ada kafe tuh yang di apartemen. Itu iya, Mas Soma juga sering minta kok ampas kopi. Itu selain bisa, jadi ampas kopi ini bisa buat jadi emang ampas kopi ini bagus sih buat tanaman juga. Dia kan banyak nitrogennya juga ya. Dan juga kan dia kopi itu kan sebenarnya kan dia dari tanaman kan, dari biji kopi. Nah itu jadi organik, dia tanaman itu kompos. Bisa banget sih. Gitu. Makasih ya Mbak Reta untuk tips yang tadi kucingnya dan intinya ya. Karena saya juga baru ngeh sih kalau untuk itu ya, botol diisiin air. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung ya ditanya. Yang lagi praktek ya. Kan aku mau nanya, itu kan nanti kita benihnya itu disemai, ya kan? Nah itu kira-kira nunggu berapa hari untuk di apa sih namanya? Untuk jadi apa tuh namanya ya? Kalau habis disemai itu? Jadi bibit. Jadi bibit itu sebenarnya dia bisa tergantung jenis tanamannya apa ya. Kalau tanamannya kayak kangkung itu bisa cepat kok Mbak. Kangkung itu dia bisa 2-3 hari itu udah mulai kecambah, akarnya udah mulai keluar. Kalau misalkan sawi juga jadi tips lain sih buat menyemai tanaman ya. Kalau misalkan
biji-biji kayak sawi atau cabai atau biji apapun lah gitu. Kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil tambah dapat, itu biasanya kita direndam dulu gitu. Jadi kan untuk skala kecil aja ya. Untuk skala kecil kita rendam aja di air itu, air yang suam-suam kuku lah, kita hangat-hangat kuku, kita rendam semalaman. Nah itu kalau udah semalaman itu besok paginya kita bisa semai. Nah itu biasanya kalau kita model kita rendam dulu semalaman itu lebih cepat kecambahnya. Biasanya sehari itu udah banyak kecambah. Soalnya kalau saya sih kalau itu biasanya kalau sawi atau biji-biji cabai atau biji-biji sayuran lain itu biasanya Aduh, kalau baterai lagi. saya random itu bisa semalaman, nanti dia kalau bijinya memang masih bagus banget gitu ya, dia direndam semalaman aja udah mulai keluar akarnya gitu. Jadi akarnya udah tumbuh gitu. Jadi cepat sih itu. Nah itu kalau misalkan kita semai tanpa direndam, biasanya kalau ini umumnya ya, kalau kangkung tuh biasanya 2-3 hari udah mulai kecambah. Kalau misalkan bayam dia biasanya maksimal seminggu lah, 5 hari itu udah mulai kecambah. Terus juga kalau kayak cabai, tomat tuh bisa 3 hari. Rata-rata sih kalau biji-biji sayuran tuh 3 hari sih rata-rata ya. Kayak misalnya kangkung, bayam, cabai, tomat, sawi, selada itu juga biasanya cepat juga, bisa 2-3 hari. Gitu. Rata-rata sih gitu ya. Kalau misalkan bijinya itu kita simpan lama. Biasanya kalau biji-biji yang udah kayak setahun dan kita simpan di kulkas tuh biasanya dia lebih punya waktu dulu sih untuk dia hidup dulu sebelum dia bercambah. Biasanya lebih lama. Sampai dia numbuh akar, biasanya seminggu tuh baru bisa numbuh akar atau lebih. Tapi kalau biji kita tahu suhu di ruangan itu bisa lebih cepat sih untuk ininya kecambahnya dibanding itu gitu. Ada lagi pertanyaannya? Teman-teman kalau mau nanya masih bisa ya 2 pertanyaan lagi karena udah 5:25 nih. Oh boleh. Oh iya boleh. Ada yang mau tanya nggak? Bisa acungkan tangan atau nanti aku yang nanya nih. Mas mau nanya dong, karena nanya. sambil Kalau nunggu sambil nunggu nanya. Kalau panen untuk yang kayak cabai atau cesim itu bisa panennya pas udah umur berapa, Mas? Kalau sayuran ya, kalau ini saya kalau kangkung itu biasanya dia 21-25 hari. Jadi dia nggak nyampe sebulan udah bisa panen kalau kangkung. Dia memang cepat. Jadi kalau misalkan untuk dulu juga saya masih awal pula, walaupun ada nekat ya, namanya juga penasaran. Tapi emang pas nyoba itu belajarnya pakai benih kangkung dan bayam. Kenapa? Karena kangkung dan bayam itu lebih mudah dan lebih cepat panennya. Jadi kita kalau misalnya pemula kan biasanya nggak sabar ya, Mbak. Dulu saya juga nggak sabar nih kalau nanam-nanam baru mulai aktif dia berkebun gitu ya. Karena sih hasilnya nggak ada. Tapi ternyata pas dikasih tahu, ini coba pakai kangkung, pakai bayam, karena dia cepat gitu kan. Nggak nyampe sebulan udah bisa panen. Oh iya, ternyata benar pas nyoba. Oh iya benar, emang kalau kangkung tuh dia 3 minggu udah bisa panen gitu, udah bisa dicabut. Bayam juga sebulan sampai 42 hari udah bisa panen. Kalau sawi 50 hari. Tergantung ukurannya ya, kita biasanya kalau sayuran itu panen kita potong daunnya kayak kangkung atau kayak selada atau sawi kan kita panen potong daunnya aja kan gitu kan, daunnya kita nggak cabut ya. Tapi biasanya kalau kita model panen itu potong daun itu biasanya kalau potongan sekian atau di usia sekian minggu itu biasanya rasanya udah agak pahit. Jadi nggak seseger kalau tanamannya masih baru kita panen dicabut itu ya. Rasanya udah mulai beda. Pantesan kalau beli kangkung atau bayam tuh harganya jauh lebih murah ya daripada sayuran yang lain. Berarti emang karena panennya cepat jadi harganya murah gitu. Iya, murah banget. Dan kangkung itu kan tadi ya gampang kan, makanya ini sebenarnya bukan buat mematikan pasar atau menjatuhkan kualitas yang di pasaran, karena kan saya juga nggak tahu prosesnya. Tapi memang di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa pasar kangkungnya itu diambil dari kangkung yang ditanam di bantaran sungai gitu ya, yang disiramnya sebenarnya airnya ya nggak tahu kita air apa gitu ya. Bisa banyak sih yang pakai air bersih, tapi juga kalau misalnya ada petani-petani yang males gitu ya, dia pakai air yang dari sungai juga gitu. Sebenarnya ya bersih atau enggaknya mungkin itu wallahu alam juga sih. Saya juga nggak bisa menjudge kangkung di pasaran itu kotor atau enggak. Atau juga saya masih makan kangkung yang di pasaran kok bukan sayur gitu ya. Artinya dengan ini balik ke awal, dengan proses yang kita tahu menanamnya, kita tahu lebih kebersihannya. Makanya kangkung itu murah sih, kayak dia
3.000 tuh dapat seikat gitu ya, 5.000 Iya, dapat benar. seikat banyak gitu kan. Bayam juga 10.000 atau di bawah 10.000 tuh udah mulai banyak. Karena dia paling mudah dan cepat. Beda dengan sayuran-sayuran lain kayak sawi yang dia satu bonggol ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang seikat tuh bisa 15.000 tuh, dan isinya pun banyak gitu. Karena beda treatmentnya, beda prosesnya juga, dan beda tipe jenis sayurnya beda-beda pasti. Kalau kayak sayuran buah kayak misalkan cabai, tomat gitu ya, atau mungkin terong, nah itu biasanya bisa 3 bulan tuh kita masih panen. Dan itu sifatnya terus-terusan ya, jangka panjang, bisa sampai setahun, 2 tahun, itu bisa awet lah. Apalagi cabai itu yang bisa dia tinggi atau bisa jadi semak yang buahnya banyak banget, itu bisa lebih jangka panjang lagi. Stoknya terus-terusan ada sih kalau cabai. Gitu. Oh gitu ya, sih bener juga. Ini teman-teman yang lagi praktek ada kendala nggak nih? Kalau ada kendala, bisa ditanya ini sekarang. Atau mungkin pertanyaan lain lah gitu, bebas. Ya, atau dari teman-teman yang ikut webinar, yang lagi live juga, boleh tanya-tanya lagi. Karena udah 5.30, aku kasih satu pertanyaan lagi deh, gimana teman-teman? Boleh Mbak, silakan Mbak. Nanti bisa acungin tangan, aku unmute, terus baru bisa nanya. Kalau misalkan mungkin masih bingung yang mau nanya apa, boleh nanti catch up aja di IG saya aja, paling boleh di @bangsomat, itu bisa di add di situ nanti. Bisa di follow. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa DM atau mungkin bisa komen gitu. Tapi emang saya lagi jarang posting-posting yang sayuran sih gitu ya, lagi nggak ada konten soalnya. Cepetan, Pet. Nanya boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Ini Mas Somad, kalau yang aku kan cobain bikin bibit sendiri ya, yang dari cabai. Nah itu tuh ada tips dan triknya nggak sih biar cepet? Karena kan lama banget. Terus apakah memang harus dijemur? Kalaupun memang harus dijemur, berapa lama? Terus setelah itu untuk mecah masa dormannya itu kayak gimana? Apakah cukup direndam air aja semalam kah? Atau gimana? Kalau kita bikin benih sendiri ya, kayak misalkan dari cabai atau tomat, rata-rata itu ya, kalau cabai yang dipetik atau buah yang dipetik itu kan dia masih belum matang full kan, dia matangnya belum 100%, katakanlah misalkan bisa 90%, tapi dia belum full. Karena buahnya juga belum matang banget, jadi bijinya juga belum matang banget. Nah kalau misalkan kenapa banyak tips-tips yang mensarankan kalau kita tuh mau buat benih sendiri, kita jemur dulu biji buahnya gitu ya. Karena emang kalau misalnya kita punya tanaman sendiri kayak cabai ya, terus kita ada buahnya banyak, nah itu kan biasanya ada buah yang tua tuh yang udah mulai hitam gitu ya. Itu artinya dia udah siap tanam. Tapi kalau misalkan merah itu biasanya ada yang siap ada yang enggak gitu. Dan kebanyakan kalau buat lebih meyakinkan, ya baiknya emang dijemur dulu sih Mbak gitu ya, supaya benihnya lebih siap, lebih matang sih, dalamnya itu lebih lebih siap untuk ditanam sih, lebih semai. Dan kalau kita nggak semai itu kebanyakan itu bijinya busuk gitu ya, karena kan masih basah ya, jadi dia bijinya basah ketemu dengan media yang basah, ya hasilnya dia jadi jamuran, jadi dia nggak numbuh. Makanya kalau misalkan kayak ibu saya sendiri sih, dia ibu saya tuh sering buang cabai yang kering gitu ya, cabai yang udah busuk, itu artinya dia udah melewati masa matangnya dia, dan jadi bijinya tuh udah mulai siap untuk ditanam lagi gitu. Itu Mbak. Oke Mas Somad, makasih Mas Somad. Ya, sama-sama Mbak Ika. Karena makasih Mbak Ika atas pertanyaannya dan juga pertanyaan dari teman-teman. Berhubung udah 5.33 nih, dikit lagi juga mau maghrib ya. Iya, benar. Pertanyaannya aku tutup ya, nggak apa-apa kan? Nanti bisa tanya ke Instagramnya Mas Somad atau bisa tanya ke Instagramnya Prakarsa Keberlanjutan. Ntar kita sambungin ke Mas Somad. Atau nanti kalau misalnya teman-teman mau, kita bisa buka sesi tanya jawab di live Instagram atau di story. Nanti kita bisa tag Mas Somad. Ya, boleh. Ya, di IG-nya kalau kita mau nanya itu aja di @bangsomat, nanti boleh. Feel free to ask lah pokoknya. Oke deh, siap. Ini karena berhubung udah mau sore banget nih, aku mau kasih kesimpulan sedikit. Jadi sebenarnya berkebun itu ngajarin kita biar nggak buang-buang makanan ya Mas ya, karena kalau kita udah ngerasain susah payahnya nanem,
itu pasti ada perasaan enggak banget deh buang-buang makanan gitu. Lebih menghargai makanan. Benar. Salah satunya itu emang. Gitu, Mbak. Kira-kira kalau dari Mas Somad ada closing statement nggak nih? Closing statement ya. Kalau dari saya sih paling karena berkebun itu kan yang tadi di awal kan dia salah satu fungsinya, manfaatnya adalah untuk keseimbangan mental kita ya. Makanya berkebun itu cocok banget buat teman-teman, khususnya buat saya juga yang emang agak nggak sabaran itu belajar berlatih untuk melatih kesabaran kita. Kayak misalkan kita tahu kan prosesnya dari mulai kita mencampur media tanam, kita menyemai, kita nungguin prosesnya tumbuh, sampai kita panen itu kan butuh waktu dan itu nggak bisa instan. Makanya itu kita melatih kesabaran kita. Terus juga kita berkebun itu sisi positifnya adalah kita lebih tahu, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sih, kita dengan yang Maha Mencipta. Karena apa? Gini kan kalau kita berkebun nih, kita nanam benih gitu ya. Terus pasti kita dalam hati bilang, ya ampun nih ya Allah mudah-mudahan tumbuh gitu ya. Nah itu kan kayak gitu ya. Cara itu manfaatnya, jadi kayak kita lebih ingat sama Allah sih, sama Sang Pencipta sih gitu kalau kita berkebun, harusnya sih gitu. Dan yang pasti berkebun itu bisa menjaga keberlangsungan alam dan minimal di alam di sekitar kita gitu, di rumah kita sendiri. Karena nanti teman-teman bakal ngerasain kalau misalnya udah punya kebun yang udah hijau, yang emang komposisinya semua terjamin organik atau mungkin aman untuk manusia, untuk lingkungan, nanti pasti banyak ekosistem yang datang, serangga menguntungkan itu banyak yang datang. Itu sih teman-teman ya dari saya. Oke deh, ini sangat-sangat membuka insight kita banget ya teman-teman. Karena manfaatnya juga kemana-mana gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum praktek, kalau misalnya mau praktek nih, boleh banget nih bisa langsung dipraktekin materi-materi yang udah kita bahas dari jam 4 lewat tadi. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa DM ke Instagram @prakarsa_keberlanjutan atau ke Instagramnya Mas Somad @bangsomat ya Mas ya? Iya betul Mbak. Iya, nanti bisa tanya ke situ atau misalnya kalian mau request kita ngadain apa, boleh banget disampaikan ke Instagram ya teman-teman. Karena udah 5.36 jadi aku mau tutup dulu nih. Oke, makasih banyak ya Mbak ya, makasih banyak teman-teman semua, semoga bermanfaat juga buat Amin. Dan semoga kita terhindar dari segala macam mara bahaya di sekitar kita. Amin. Ya, terima kasih juga Mas Somad atas materinya, semoga bermanfaat nih. Iya, sama-sama Mbak. PowerPoint-nya boleh kan ya di-share di Instagramnya Prakarsa? Boleh banget. Di story. Oke, deh siap ya. Terima kasih Mas Somad atas materinya, semoga Mas Somad juga semoga berhasil juga nih nanemnya kita. Iyalah, pasti. Amin. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah gabung webinar. Semoga bermanfaat. Baik, aku tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.